mudah dan simple, sederhana. Fermentasi yang tidak rumit. Itu tadi kompos kotoran manusia. Tambah lagi kohe kambing giling. Terlihat sudah sangat lembut. Wah, tuh kan, bisa dilihat asapnya. Jos ledos. Super lembut. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh sahabat DSB TV. Ini proses pembuatan kompos. Yang pertama ini yang melalui proses penggilingan yaitu kohe kambing. Ini kohe kambing yang lesehan ya, bukan yang panggung. Dia lebih lemah. Dengan penggilingan, kemudian nanti akan diaduk dan difermentasi dengan kompos kotoran manusia dan juga kohe ayam murni yang oven, jadi sudah lembut. Ini kita lihat untuk proses penggilingannya. Oke teman-teman, jadi untuk proses penggilingannya itu harus kohenya harus pada saat keadaan kering supaya bisa lancar pada saat penggilingannya dan juga bisa remah dan lembut. Nah, hasilnya seperti tadi itu lumayan kering dan lumayan lembut untuk hasilnya. Tapi ini masih sedikit kurang ya, sedikit kurang kering, masih agak mamol sedikit. Karena baru dijemur tadi setengah harian. Oke, nanti kita lanjut lagi pada saat proses fermentasi dengan kohe ayam dan kompos kotoran manusianya. Oke teman-teman, ini kita lanjut untuk proses fermentasi. Ini bahan-bahannya sudah lengkap. Ini yang pertama ada kohe kambing giling sudah lembut. Terus ini juga ada kohe ayam murni yang sudah oven giling, jadi sudah lembut juga, sudah sangat lembut. Dan juga tentunya ada kompos koman kotoran manusia. Nah, ini untuk kohe kambing gilingnya sudah lembut, sudah digiling, sudah remah. Ini juga ada kompos kotoran manusia, ini ya, mantap, wis lembut. Terus yang kohe ayam masukkan masukin ditaruh. Wih, bisa dilihat juga sudah lembut, bagus, mantap. Oke, ini dia untuk teknis fermentasinya. Ini yang bagian paling dasarnya. Ini kan ini sudah beberapa karung ya. Ini tadi yang dari awalnya kita mulai dengan kompos kotoran manusia. Ini sudah jadi kompos, tapi tetap kita kasih bakteri lagi, kasih dekomposer supaya lebih mantap. Ini kompos common kotoran menungso. Ini dilarapkan, diratakan, kemudian kita semprot. Jadi setiap lapisan kita semprot, kita kocor dengan gembor itu.
Mantap. Jadi untuk takaran kebasahannya itu kurang lebih 40%. Jadi basah tapi jangan sampai digenggam itu sampai keluar airnya. Coba contoh Pak Sukar, dikepel. Nah, digenggam yang kencang. Nah, itu ya dilepas. Nah, itu tidak sampai keluar airnya. Jadi cukup mamel istilahnya. Kemudian diberi kohe kambing giling. Ini karena jumlahnya banyak yang kohe ayamnya, jadi untuk takarannya yaitu kompos manusianya 1 sak, kohe kambing gilingnya 1 sak. Ini sudah ditakar yaitu 2,5 ember cat. Kemudian untuk kohe ayamnya 3 karung, jadi 1:1:3. Ini diratakan ini Pak. Jadi yang rata dan cukup tipis-tipis saja. Ini sudah cukup rata. Ini yang bagian sini tidak diberi karena nanti mau diarahkan ke yang bagian sana ya. Nah, cukup tipis-tipis. Kemudian kita semprot lagi. Ini kemudian kita timpa lagi dengan kohe ayam yang oven murni, sangat lembut. Ini 3 sak. Jadi sekali lagi cukup tipis-tipis saja supaya proses fermentasi bisa berlangsung dengan maksimal. Oh ya teman-teman, untuk dekomposernya kita menggunakan ada M21, kemudian ada Trichoderma Herzianum, ada Trichoderma dari Jimmy Hantu, ini sudah jadi 1. Kemudian juga ada Tricho G. Nah ini sudah jadi 1 larutan di sini, larutan yang jos meledos. Oke, tadi sudah 3 sak. Kemudian lanjut disemprot lagi. Semprotnya harus merata dan tingkat kebasahannya diatur seperti tadi ya. Jangan terlalu basah, cukup dibikin mamel saja. Oke, kita balik lagi ke kompos kotoran manusianya. Nah, jadi seperti itu terus nanti sampai selesai. Kemudian ketika sudah selesai didiamkan kurang lebih 7 hari. Setelah 7 hari diaduk, kemudian didiamkan lagi sekitaran kurang lebih 3-7 hari lagi, kemudian diaduk sekaligus dikarungi. Setelah itu kompos sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan pada lahan. Jadi komposisinya sekali lagi ada kompos kotoran manusia, yaitu unsur NPK organiknya yang paling tinggi dari kompos manapun. Kemudian juga ditambah kompos kotoran hewan, yaitu ada kohe kambing giling dan juga kohe ayam. Ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi untuk proses pengaduannya, kemudian sampai nanti dikarungi dan siap diaplikasikan pada lahan. Ini proses selanjutnya, proses yang terakhir dalam pembuatan fermentasi kohe dan fermentasi kotoran manusia. Terlihat lapisan-lapisannya yang kemarin dibikin itu ada dari bawah yang kompos kotoran manusia, terus kohe kambing giling dan juga kohe ayam murni yang oven. Jadi ini semuanya sudah lembut, super lembut, bisa dilihat penampakannya seperti ini. Kohe kambingnya sudah semakin lembut lagi karena sudah mengalami proses fermentasi. Nah, itu sampai saking panasnya sampai ada yang berbentuk seperti abu.
lapisan-lapisannya juga sangat lembut. Tuh, bila dipegang sudah remah. Cuman untuk kohe ayamnya memang baunya masih lumayan sengak. Ini karena prosesnya masih kurang lebih 10 hari. Nanti setelah diaduk ini, proses fermentasi tetap terus berjalan walaupun sudah dikarungi. Jadi kita bagi beberapa bagian dalam tumpukan ini, sedikit-sedikit diaduk, dan proses pengadukannya 2 kali. Jadi diaduk 2 kali, kemudian langsung dikarungi, dan nanti siap untuk diaplikasikan di lahan. Kalau proses fermentasi sudah seperti ini, insya Allah aman untuk tanaman dan juga tentunya sehat untuk tanah. Jadi tanahnya semakin sehat, gembur, dan tanaman semakin subur. Dan tentunya yang paling penting yaitu aman dari patogen-patogen, contohnya jamur, supaya tanaman tidak ada efek samping di tanaman dan tidak menyebabkan busuk. Tuh ya, udah berasap karena proses fermentasinya sangat maksimal. Panas ya Mbak ya? Ngasep ini kalau di kamera mungkin kurang terlihat, tapi kalau aslinya kembul, baunya menyengat. Kalau lihat ini, wah, tuh kan bisa dilihat asapnya jos meledos. Super lembut. Ya teman-teman, sebagai informasi, untuk kandungan NPK organik tertinggi yaitu dipegang oleh kotoran manusia. Tuh NPK-nya sangat tinggi, lebih tinggi dari kotoran hewan manapun. Nah, kemudian untuk unsur kaliumnya yang paling tinggi yaitu kambing dan ayam di antara kotoran-kotoran hewan lainnya. Tapi yang paling tinggi kalau sudah jadi kompos yaitu kotoran kambing, itu lebih tinggi dari ayam. Nah, kemudian untuk nitrogennya yang paling tinggi itu ayam. Makanya untuk pertumbuhan yang paling cepat terserap, yang paling cepat ngefek di tanaman yaitu kotoran ayam karena tinggi nitrogen. Jadi bagus untuk fase pertumbuhan atau vegetatif. Tapi dari kesemuanya itu yang paling tinggi yaitu kotoran manusia. Jadi kompos ini kompos yang super lengkap untuk kandungan NPK-nya. Jadi NPK-nya semuanya tertinggi. Ini yang sudah diteliti, sudah dibaca jurnal-jurnalnya. Jadi dipilih 3 bahan yang paling unggul yaitu manusia, ayam, dan kambing. Itu dia teman-teman untuk proses fermentasi kohe untuk dijadikan kompos yang super. Semoga bermanfaat dan tentunya menginspirasi untuk kita semua. Semangat terus petani Indonesia, jaga lahan pertanian kita, suburkan dan sehatkan media tanam untuk hasil pertanian yang lebih mantap jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.